Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Wow, penulis asal Kalimantan Tengah yang kisahnya selalu menarik ya teman-teman ya. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan juga ibu mertua. Mereka tinggal bertiga dalam satu rumah hingga pada akhirnya mereka kedatangan seorang tamu. Bukan seorang tamu sih, ada 3 orang tamu, yang mana kedatangan tamu ini membuat satu prahara besar di rumah itu hingga akhirnya membuat santet dari tanah Kalimantan bergerak. Apa sih kejadiannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budhoro santet mematikan dari janda muda di Kalimantan Tengah. Senyuman penuh kebahagiaan dari kedua mempelai di pelaminan hari itu tampak selalu terlihat. Jelas sekali menunjukkan kalau mereka benar-benar sangat bahagia atas pernikahan tersebut. Pakaian putih yang dikenakan mempelai terlihat berkilau dan mayang. Untuk hiasan di kepala mempelai perempuan pun tampak menjuntai hingga ke dadanya. Lalu para tamu yang datang menyalami seolah tak pernah berhenti. Di antara keramaian dan meriahnya pesta di hari bahagia mereka itu, si mempelai perempuan tampak tersenyum malu-malu saat matanya bertemu pandang dengan lelaki yang sudah resmi menjadi suaminya itu. Yatni, suara itu datang tiba-tiba dan memotong hayalannya seperti pisau. Kemeriahan pesta pernikahan di dalam lamunannya menjadi lenyap seketika. Dan senyum yang sebelumnya terlihat jelas saat ia melamun pun langsung menghilang. Yatni, kamu ngapain? Dari tadi melongo saja, ujar suara itu lagi kini makin jelas terdengar. Membuat perempuan yang dipanggil dengan nama Yatni itu tersentak, matanya sempat berkedip beberapa kali, seolah baru kembali ke dunia nyata. Air di ember hitam di depannya itu juga sudah hampir meluap, sementara piring di tangannya masih kotor oleh sisa kuah yang telah mengering. Ya kumaha ngau bitanau, ikau ida mahining eka, hah? Ibu manggil dari tadi kamu gak dengar, ha? Suara perempuan parubaya itu kembali terdengar, kali ini tepat di belakangnya. Yatni menelan ludah. Ia buru-buru menunduk, melanjutkan mencuci piring, seakan itu hal paling penting di dunia. Maaf mah, Andi jadi mikir ulun. Maaf mah, ada yang sedang aku pikirkan, jawabnya lirih. Mikir apa lagi? Dengus perempuan itu. Kerjaan gak pernah beres, pikiran melayang terus. Kalau begini terus, kasihan kamunya Yatni. Bagaimana kalau sampai suamimu berpikir untuk menikah lagi nantinya? Kata wanita parubaya yang merupakan ibu mertuanya itu. Kata-kata dari sang ibu mertua itu sudah terlalu akrab di telinga Yatni. Namun meskipun begitu, ia hanya bisa diam seperti biasa. Tangannya yang kasar karena selalu dipakai untuk bekerja di rumah mertuanya itu tampak gemetar saat menggosok piring. Matanya terasa panas, tapi sebisa mungkin ia menahan agar air matanya tidak jatuh. Karena menangis hanya akan menambah panjang cercaan dari sang ibu mertua.
Perempuan parubaya itu, mertua Yatni, tampak melipat tangan di dada dan memandang Yatni dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Sudahlah, ucap si wanita parubaya akhirnya. Nada suaranya mendadak lembut. Ayo cepat, bereskan cucian itu. Jangan kebanyakan melamun, kata sang ibu mertua sebelum berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Yatni mengangguk kecil tanpa berani menoleh. Ya bu. Langkah kaki perempuan parubaya itu menjauh, meninggalkan dapur yang kembali sunyi. Hanya suara air dan piring yang menemani Yatni. Ia menghela nafas panjang, seakan baru saja keluar dari tekanan yang menyesakan dada. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama, karena tak lama kemudian terdengar suara pintu depan terbuka, disusul suara laki-laki yang sangat Yatni kenali. Ya, itu adalah suaminya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam, jawab wanita parubaya itu cepat. Suaranya berubah, hangat, ramah dan penuh kasih sayang. Yatni terdiam, tangannya refleks berhenti bergerak. Kamu sudah pulang nak? Lanjut sang ibu. Kini suaranya terdengar manis, jauh berbeda dengan nada saat ia menegur Yatni tadi. Capek ya kerja seharian? Tanya si wanita parubaya itu lembut. Iya bu, jawab suaminya sambil meletakkan tas. Yatni di mana ya? Oh, dia. Perempuan parubaya itu menghela nafas sengaja dipanjangkan. Tuh, di dapur. Nada suaranya kembali berubah, penuh keluhan, seperti orang yang sudah terlalu lama memendam sesuatu yang tidak enak di dalam dada. Kasihan sebenarnya kamu itu nak, kata wanita parubaya itu lirih, tapi cukup jelas terdengar sampai ke dapur. Kerja di luar capek-capek, pulang-pulang masih harus menghadapi istri yang pikirannya entah kemana. Pekerjaan rumah saja sering tidak beres, ujar si wanita parubaya melanjutkan. Yatni yang mendengar itu hanya bisa memejamkan mata, dadanya terasa seperti diremas. Bu, Yatni itu sebenarnya baik bu, ujar suaminya terdengar membela Yatni. Iya, ibu tahu kok, potong sang ibu cepat. Ibu itu juga selalu membela dia di depan orang-orang. Ibu bilang Yatni itu menantu yang penurut dan sangat baik. Tapi wanita parubaya itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya dengan suara yang lebih pelan. Sebagai ibu itu juga kasihan melihat anak ibu sendiri. Rumah tangga itu nak, bukan cuma soal sabar, ada tanggung jawab dan harapan besar di dalamnya. Lanjut si wanita parubaya. Suara sendok yang ia letakkan sendiri berbunyi terlalu keras dan itu membuat dirinya tersentak. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Apalagi soal keturunan, itu adalah harapan besar untuk setiap rumah tangga. Lanjut sang ibu, kini suaranya terdengar penuh kepedulian palsu. Sudah berapa lama kalian menikah? Orang kampung pun mulai bertanya-tanya. Ibu cuma takut kalau sampai istrimu tidak kunjung berisi juga, nanti kamu yang akan disalahkan orang. Disebut terlalu fokus kerja, sampai tidak ada waktu berdua dengan istrimu. Yatni menggigit bibir sendiri sampai terasa perih. Di dapur, ia berdiri seperti bayangan. Ada, tapi seolah tak diakui, setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya itu seperti pisau yang disayat pelan-pelan. Meski tak langsung membunuh, tapi melukainya terus-menerus. Yatni menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar akan satu hal. Yang paling menyakitkan bukan hanya kata mandul yang tak pernah diucapkan terang-terangan, melainkan cara kata itu hidup, diselipkan, dibisikkan, dan ditanamkan perlahan di hati suaminya sendiri. Yatni mengepalkan jemarinya pelan. Dadanya terlihat naik turun. Ia tahu kalau ia keluar sekarang tak akan ada pembelaan untuknya. Yang ada hanya tatapan iba, atau lebih buruk lagi, tatapan yang seolah berkata, ya memang salahmu.
Di ruang depan, suara ibu suaminya itu masih terdengar, kini dibuat seolah penuh kebijaksanaan. "Ibu ngomong begini karena ibu sayang sama kamu, nak. Ibu tidak ingin kamu terlalu lama bersabar, apalagi sampai akhirnya menyiksa diri sendiri." Suami Yatni terdiam, tidak menyaut, tidak juga membantah perkataan ibunya barusan. Namun bagi Yatni, justru diamnya sang suami terasa jauh lebih menyakitkan. Tanpa disadari, sendok di tangannya jatuh, menimbulkan bunyi nyaring yang memecah suasana sejenak. Semua suara di dalam rumah berhenti. "Yatni," panggil suaminya dari ruang depan. Perempuan itu mengusap cepat air matanya, membasuh wajahnya dengan air, lalu mengeringkannya asal dengan ujung bajunya. Ia keluar dari dapur dengan langkah pelan dan kepala yang tertunduk. "Iya," jawab Yatni lirih. Suaminya menatap Yatni cukup lama. Tatapan yang dulu selalu hangat kini terasa asing, seperti ada jarak tak kasat mata yang berdiri di antara mereka. "Kamu kenapa?" tanya sang suami akhirnya. "Tidak apa-apa," Yatni menggeleng kecil. Ibu mertuanya mendengus pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang hanya ditujukan untuk anaknya. "Ya sudah, kalau tidak apa-apa, ayo cepat selesaikan pekerjaanmu. Nanti bantu ibu siapin makan malam," kata si wanita parubaya. "Ya bu," Yatni menjawab dengan patuh, lalu kembali ke dapur. Di balik dinding kayu rumah itu, Yatni bersandar lemas, kakinya terasa kehilangan tenaga. Ia meluncur duduk di lantai dan memeluk lututnya sendiri. Tangisnya seketika pecah, tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan suara tangisannya agar tidak didengar oleh suami dan juga ibu mertuanya. Ia teringat malam-malam panjang yang selalu ia isi dengan doa yang tak pernah putus untuk meminta keturunan. Dan tidak hanya doa yang selalu ia panjatkan, ia juga sudah mencoba berbagai macam usaha, seperti mencari ramuan kampung yang diminum meski pahitnya membuat perut melilit. Bahkan ia pernah melakukan perjalanan jauh ke bidan kampung yang pijatannya dianggap bisa membuat rahim subur, dan juga ke orang pintar yang katanya bisa memindahkan janin orang ke perutnya hanya demi harapan bisa mempunyai keturunan meski dengan cara yang salah. Tapi yang ia dapat justru cap yang tak pernah ia minta sama sekali, mandul. Ya, kata itu seperti hantu, tak pernah terlihat wujudnya, tapi selalu hadir di balik ucapan lembut ataupun dari nasihat penuh kepalsuan dari sang ibu mertua. Malam itu, saat mereka berbaring di satu kasur yang sama, punggung suaminya membelakangi Yatni. Tak ada pelukan lagi, tak ada percakapan hangat penuh impian sebelum tidur seperti di awal-awal pernikahan dulu. Kini yang ada hanya jarak yang terasa semakin nyata. Air mata Yatni menetes. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, lalu berbisik dalam hati, "Kalau memang aku tak bisa memberi keturunan, apakah aku juga tak pantas untuk dipertahankan?" Beberapa hari setelah hari itu, tak ada yang benar-benar berubah dalam hidup Yatni. Ia tetap bangun paling pagi, menyiapkan air panas untuk menyeduh teh dan kopi, lalu menyapu halaman, mencuci pakaian, mencuci piring, memasak sarapan. Lalu setelah semua anggota keluarga makan pagi, ia pun kembali mencuci piring, dilanjut dengan memasak untuk makan siang. Dan seperti biasa, ibu mertuanya tetap ramah di depan, namun tajam dan menyakitkan saat berbicara atau menyindir Yatni tentang kemandulan. Tapi pagi itu terasa sedikit berbeda. Sejak matahari belum tinggi, ibu mertuanya sudah tampak sibuk. Rambutnya disisir rapi, bajunya juga disetrika dengan lebih teliti dari biasanya. Sementara itu di dapur, Yatni melihat lauk pauk dan sayur mayur yang akan dimasak dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.
Kue tradisional juga tampak disusun rapi di piring yang bagus. Koleksi sang ibu mertua yang hanya keluar setahun sekali dari dalam lemari. Biasanya, piring itu hanya digunakan saat lebaran tiba atau saat ada acara. Bu, hari ini ada acara, tanya Yati pelan sambil menumbuk bumbu. Ibu mertuanya menoleh sekilas, lalu tersenyum kecil. Oh, tidak. Ya cuma ada teman lama ibu aja yang mau datang, jawab sang ibu mertua santai. Sekalian bawa anak cucunya, kata ibu mertuanya melanjutkan. Yati mengangguk, tak bertanya lebih jauh. Tak lama kemudian, suara deru mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Disusul suara pintu mobil yang terbuka dan suara tawa perempuan muda. Lalu, langkah kaki anak kecil yang berlarian di teras. Itu mereka sudah datang, ucap ibu mertuanya cepat, nada suaranya berubah. Yatni yang penasaran dengan siapa yang datang langsung mengintip dari balik pintu dapur. Terlihat ada 3 orang tamu. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya memakai dress muslim berwarna coklat muda yang dipadukan dengan kerudung berwarna senada. Lalu di sebelah wanita parubaya itu ada perempuan muda seusia Yatni. Kulitnya bersih, pakaiannya rapi, dan rambutnya berwarna coklat terurai sebahu. Di samping perempuan itu berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 atau 5 tahunan. Assalamualaikum Sarah. Lama sekali ya kita tidak bertemu, sapa wanita parubaya yang baru datang itu dengan ramah. Waalaikumsalam Mira. Ya benar sekali. Kita tidak pernah bertemu lagi sejak kita gagal jadi besan dulu, jawab ibu mertuanya Yatni sambil tersenyum. Mira, nama itu bergaung singkat di kepala Yatni, namun fokusnya teralihkan dengan masakan yang harus segera ia selesaikan. Ini Lisa, calon menantu balangmu dulu. Sekarang sudah jadi janda dan punya anak 1, lanjut Mira sambil mendorong pelan anaknya ke depan. Menantu balang adalah menantu tidak jadi. Perempuan bernama Lisa itu tersenyum dan menyalami mertuanya Yatni dengan sopan. Wah, tetap cantik ya. Malah gak kelihatan kalau sudah punya anak, puji mertua Yatni pada perempuan itu. Mendengar itu, Lisa hanya tersenyum dan menunduk. Ayo nak, salim ke nenek, kata Lisa pada anaknya. Anak itu menurut dan langsung menyalami mertuanya Yatni dengan patuh. Pinter, puji ibu mertua Yatni sambil tersenyum lebar seraya mengelus kepala anak itu. Masya Allah, anak 1 saja sudah begini manisnya. Tapi sayang, si Rahman belum punya anak, kata mertuanya Yatni. Kalimat itu terdengar ringan, namun di telinga Yatni rasanya seperti duri kecil yang sengaja diselipkan. Yatni, panggil ibu mertuanya dari arah dapur. Ayo keluar, kenalan dulu sama tamu ibu, panggil si ibu mertua. Mendengar itu, Yatni langsung mengusap tangannya di kain lap, lalu keluar dengan senyum tipis. Nah, ini Yatni, menantuku. Anaknya baik dan penurut, tapi gitu gak bisa diem. Selalu aja ingin cari kesibukan dengan mengerjakan pekerjaan rumah, ujar si perempuan parubaya itu dengan nada hangat. Mira tersenyum tipis. Senang bertemu denganmu nak, kata Mira. Iya bu, saya juga, jawab Yatni pelan. Mereka lalu duduk di ruang depan. Ibu mertua Yatni sengaja menempatkan Mira tepat di sebelahnya, sementara Yatni sedikit ke pinggir. Percakapan mengalir hangat tentang kampung masing-masing, tentang masa muda mereka, lalu tentang harga beras yang terus naik, dan seperti air yang mencari celah, topik itu pun datang. Mira ini kuat sekali loh, padahal jalan hidupnya tidak mudah, kata ibu mertua Yatni sambil menepuk tangan Mira. Suaminya itu meninggal saat Lisa masih kecil, tapi Mira ini terus berjuang dan bertahan untuk membesarkan anaknya sendiri.
Lanjut sang ibu mertua, Mira hanya tersenyum mendengarnya. Ya dijalani saja, Ra. Namanya juga amanah. Ya jadi kita harus bertanggung jawab, kata Mira. Ia lalu menatap anaknya penuh kasih. Perempuan itu sebenarnya kuat kalau sudah punya anak. Karena anak itu adalah tujuan hidup bagi seorang ibu. Seperti Lisa ini coba. Dia itu terpaksa bercerai karena suaminya berselingkuh. Dan sekarang dia fokus membesarkan anaknya seorang diri sebagai ibu yang tangguh, kuat dan tahan banting. Oh iya, anakku ini kerja di kantor catatan sipil, Lora, kata Mira lagi. Yatni menunduk, tangannya meremas ujung bajunya sendiri. Entah kenapa, ia merasa tidak nyaman dengan perkataan Bu Mira itu. Karena bagi Yatni, perkataan itu seolah menggambarkan perempuan yang tidak atau belum dikaruniai anak adalah perempuan yang lemah. Ya, aku juga kadang kasihan sama anak dan menantuku ini, Mir, kata ibu mertuanya Yatni dengan nada lembut. Kasihan, karena sudah lama menikah. Ya, tapi rumah masih terasa sepi. Lanjut sang ibu mertua. Mira terdiam. Ia melirik Yatni sekilas, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah ibu mertuanya Yatni lagi. Ya, aku sih gak nyalain siapa-siapa. Namanya juga nasib orang kan beda-beda, sambung sang ibu mertua cepat, seolah takut terdengar kejam. Yatni menelan ludah. Cucu Mira tiba-tiba berdiri, berlari kecil ke arah ibu mertua Yatni. Nenek, panggil manja. Wajah perempuan parubaya itu langsung berbinar. Ia menggendong anak itu tanpa ragu, lalu mengusap rambutnya dan mencium pipinya berkali-kali. Sayang. Ya Allah, hangat rasanya ya kalau ada anak kecil begini rumah, kata ibu mertuanya Yatni sambil tertawa kecil. Yatni juga ikut tersenyum menatap anak itu. Namun di dalam dadanya terasa sesak. Bukan karena iri pada anak itu, tapi karena ia tahu sejak detik itu perbandingan telah dimulai. Dan ia berada di posisi yang kalah bahkan sebelum sempat bertarung. Lalu beberapa saat setelah itu, ibu mertua Yatni berbisik pada Mira, tapi cukup keras untuk bisa didengar oleh Yatni. Kalau kamu dan anakmu tidak keberatan, tinggal saja dulu beberapa hari di sini, kata ibu mertua Yatni. Biar aku ada teman. Rumah kan juga jadi ramai kalau ada cucu kita ini. Ibu mertua Yatni melanjutkan. Awalnya, Bu Mira tampak ragu dan sempat ingin menolak. Namun ibu mertua Yatni langsung berkata, si Yatni juga pasti senang kok ada anak kecil di rumah. Ya, anggap saja sebagai perangsang supaya menantuku ini cepat isi. Mendengar itu, semua mata beralih pada Yatni, membuat Yatni akhirnya tersenyum meski senyumnya jelas dipaksakan. Iya, tidak apa-apa, jawab Yatni lirik. Padahal dalam hatinya ia ingin menolak, namun apalah daya, ia tak punya kuasa untuk itu. Akhirnya Yatni kembali ke dapur dan membiarkan ibu mertuanya mengobrol bebas bersama tamu-tamunya tersebut. Begitu sampai di dapur, terlihat tangan Yatni tampak bergerak otomatis, seperti sudah hafal betul urutan pekerjaan yang harus ia lakukan. Tidak berapa lama kemudian, bau masakan perlahan memenuhi dapur. Di ruang depan, suara tawa kecil anak Lisa sesekali terdengar. Suara tawanya itu ringan dan tanpa beban apapun, seperti tawa anak-anak pada umumnya. Yatni diam-diam tersenyum sendiri. Entah kenapa, tapi baginya ada sesuatu dari suara anak kecil yang selalu bisa melunakkan hati, bahkan hati yang sedang terluka sekalipun. Saat Yatni sedang mengaduk-ngaduk sayur, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Suara itu membuat tubuh Yatni menegang seketika. Itu adalah suara suaminya. Waalaikumsalam, jawab semua orang yang ada di situ. Oh, Rahman sudah pulang. Sini nak, duduk. Lihat, ini anak Lisa.
Coba deh kalian dulu menikah ya. Pasti ibu sudah punya cucu, kata sang ibu. Rahman tersenyum kaku mendengar perkataan ibunya barusan. Tangan yang semula hendak meraih air mineral gelas yang ada di depannya justru berhenti. Ia lalu melirik sekilas ke arah ruang dapur, berharap istrinya tidak mendengar perkataan ibunya itu. Ibu ada saja, ujar Rahman pelan, lebih terdengar seperti gumaman daripada bantahan. Namun ibunya justru tertawa kecil. Ibu cuma bercanda, nak. Ya tapi bercanda itu kadang ada benernya juga sih, katanya ringan sambil memeluk anak Lisa lebih erat. Rahman hanya menghela nafas, wajahnya terlihat tidak nyaman. Lalu ia kemudian bangkit berdiri. Aku ke dapur dulu ya bu, lihat-lihat nih, kata Rahman singkat. Dan belum sempat ibunya menjawab, Rahman sudah melangkah menuju dapur. Yatni yang sedang menata lauk di piring terkejut saat melihat suaminya berdiri di ambang pintu. Kamu sudah pulang? Kata Yatni pelan, pura-pura tidak tahu. Rahman mengangguk. Ia melangkah mendekat sambil menggulung lengan bajunya. Aku bantu ya, kata Rahman sambil mengambil sendok sayur. Tidak usah, aku bisa sendiri. Lebih baik kamu keluar, teman Elisa mengobrol, ujar Yatni tanpa bisa menahan rasa cemburunya. Rahman tersenyum tipis. Kita kan suami istri, masa mau membantu istrinya sedikit saja tidak boleh? Lagian mereka itu kan tamunya ibu, dan di luar juga sudah ada ibu. Jadi kenapa aku harus ikut mengobrol? Lebih baik aku di sini bantu istriku, kata Rahman lalu mulai menyedokkan sayur ke mangkuk. Untuk sesaat, dapur terasa hangat karena kehadiran Rahman yang jarang sekali masuk ke dapur belakangan ini. Namun, kehangatan itu kembali terusik. Aku bantu juga ya, Man. Suara Lisa tiba-tiba terdengar dari belakang. Yati menoleh. Perempuan itu sudah berdiri di pintu dapur, tersenyum manis, padahal sejak tadi ia sama sekali tidak berniat membantu apapun. Bahkan saat disuruh Bu Mira untuk ikut ke dapur membantu Yatni, ia hanya duduk diam sambil bermain dengan anaknya. Oh, tidak usah, jawab Yatni cepat. Tapi Lisa sudah melangkah mendekat. Tidak apa-apa, aku juga biasa masak kok, kata Lisa ringan lalu meraih piring kosong. Rahman melirik Lisa sekilas, lalu kembali fokus ke pekerjaannya. Namun Yatni bisa merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada sandiwara kecil yang sedang dimainkan di dapur itu. Lisa bergerak cekatan, terlalu cekatan. Bahkan sesekali ia melirik Rahman sambil tersenyum kecil. Rahman, capek ya kerja? Tanya Lisa santai. Rahman terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Ya lumayan, kan namanya juga kerja. Tentu saja capek. Kelihatan sih, tapi masih sempat bantu istri. Jarang loh laki-laki kayak kamu itu zaman sekarang jadi nyesel dulu mutusin kamu. Ujar Lisa, nadanya terdengar memuji. Tapi bagi Yati, kata-kata Lisa itu seperti cipratan air garam pada luka menganga, perih dan sakit sekali. Yati menunduk, tangannya kembali sibuk, meski dadanya terasa penuh sesak. Tak lama kemudian, terdengar suara ibu mertuanya memanggil. Makanan sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita makan bareng, biar ramai, ujar ibu mertua Yatni. Mereka pun lantas membawa bermacam-macam menu makanan itu ke ruangan depan yang areanya lebih besar. Dan terlihat makanan-makanan itu begitu banyak macamnya. Ibu mertua Yatni sengaja menempatkan Rahman di dekat Lisa, sementara Yatni duduk di sebelahnya. Yatni ini kalau masak memang selalu enak-enak. Karena itu Rahman sangat menyukai masakan-masakannya. Dan mungkin itu juga yang membuat Rahman jadi sulit berpaling dari Yatni. Ya, meskipun sampai saat ini Yatni belum bisa memberikan anak sih, kata ibu mertuanya sambil tersenyum. Ya bu, Rahman memang beruntung punya istri seperti Yatni, yang cantik dan pintar memasak. Kalau masalah anak, itu urusan Tuhan.
Manusia hanya bisa berharap, tapi Tuhan yang menentukan, jawab Rahman sambil tersenyum. Lisa ikut tersenyum. Aku ingat banget deh, dulu Rahman itu orangnya memang tidak pilih-pilih makanan. Apa saja yang aku masak pasti makan sampai habis. Padahal kata ibuku, masakanku seperti masakan anak TK. Kata Lisa, kalimat itu terdengar biasa, tapi ibu mertua Yatni langsung menimpali. Iya, Rahman itu anaknya memang gampang bersyukur, makanya cocok sama perempuan yang kuat dan bisa ngurus rumah, apalagi yang udah pengalaman ngurus anak, katanya sambil melirik Lisa dan anaknya. Mendengar itu, Mira hanya tertawa kecil. Sementara itu, anak Lisa terlihat duduk manis sambil menyuap makanan. Sesekali ia tertawa kecil, membuat ibu mertua Yatni semakin berbinar. Lihat deh, anak kecil itu memang selalu bikin suasana hidup ya, katanya. Yatni menelan suapan demi suapan makanannya dengan susah payah. Entah kenapa, semua makanan itu terasa hambar dan seperti kapas di lidahnya. Kalau ada anak kecil, rumah memang beda rasanya ya. Entah kapan rumah ini ramai dengan anak-anaknya Rahman. Lanjut sang ibu lalu menatap Rahman. Kamu pasti mengerti kan nak? Kata sang ibu. Rahman terdiam. Sendoknya berhenti di tengah jalan. Lisa tertawa kecil seperti bercanda. Kalau saja dulu aku jadi jodohnya Rahman, mungkin ceritanya udah beda kali ya, ujar Lisa. Kalimat itu membuat suasana di ruangan mendadak membeku. Ibu mertua Yatni tertawa lebih keras. Kamu ini Lisa, bisa aja deh. Tapi ya kan belum terlambat juga sih, kata ibu mertuanya Yatni sambil tertawa seolah itu hanya gurauan. Ibu, tegur Rahman dengan nada yang sedikit tinggi. Ibu cuma bercanda, jangan tegang begitu ah. Lagian sekarang kan zamannya poligami udah biasa. Kalau istri pertama ikhlas, insya Allah surga balasannya. Dan untuk ekonomimu sekarang, kamu bisa adil kok memperlakukan istri-istrimu man. Tidak ada yang dirugikan, kata ibunya ringan. Mendengar itu, sendok di tangan Yatni jatuh ke piring. Bunyinya kecil, tapi cukup keras untuk telinganya sendiri. Ia lalu menunduk dan kembali mengambil sendok itu dengan tangan gemetar. Iya, bercanda, ulang Yatni lirih, entah ditujukan untuk siapa. Maaf ya Yatni, malum saja, Lisa ini memang suka bercanda. Jangan diambil hati ya, ujar Mira pada Yatni. Ruangan terasa hening setelah ucapan Mira. Semua mata langsung tertuju pada Yatni. Perempuan itu masih tersenyum, senyum yang sangat tipis, terlalu tipis untuk disebut sebagai senyum bahagia dan terlalu tenang untuk hati yang sedang terluka. Ia meletakkan sendok perlahan, lalu mengangkat wajah. Matanya menyapu satu persatu orang di ruangan itu, Mira, Lisa, anak kecil itu, dan terakhir ibu mertuanya. Bu, suara Yatni terdengar ringan, bahkan terdengar sangat ramah. Ibu mertuanya menoleh, masih dengan senyum puas yang sejak tadi tak lepas dari wajahnya. Kapan rencananya ibu mau meninggal? Tanya Yatni. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Rahman tersentak. Sendoknya terlepas dan berbunyi cukup nyaring. Apa? Gumam ibu mertuanya. Senyum di wajahnya seketika menghilang. Yatni tetap tersenyum, senyum yang sama seperti tadi. Soalnya dari dulu sampai sekarang ibu tidak pernah capek menyakiti saya. Ya saya pikir mungkin kalau ibu sudah tidak ada, rumah ini bisa sedikit lebih tenang, ucap Yatni lembut seolah sedang membicarakan cuaca. Yatni, bentak Rahman. Namun Yatni tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas menoleh ke arah Lisa. Tatapannya tajam, tapi bibirnya masih tersenyum. Dan kamu Lisa, kata Yatni pelan, sepertinya kelaminmu itu sudah gatal sekali ya. Lanjut Yatni santai. Lisa membelalak. Apa maksudmu? Hardik Lisa. Yatni terkekeh kecil. Yaitu sampai berani merayu suami orang di depan istrinya sendiri. Hebat. Padahal kalau memang sudah segatal itu,
Yatni berhenti sejenak, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Aku sebenarnya bisa bantu untuk menggaruk. Pakai kayu api biar kamu bisa puas. Liza menjerit kecil, ia refleks berdiri. Kurang ajar kamu, bentak Mira, namun Yatni justru tertawa kencang. Maaf ya Bu, kata Yatni sambil menoleh lagi ke arah ibu mertuanya. Saya bercanda kok. Ya, saya juga kadang suka bercanda. Apalagi kalau lawan bercandanya asik begini. Lanjut Yatni, nada suaranya masih terdengar santai. Namun di detik berikutnya, pak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Yatni. Pipinya langsung panas, telinganya berdengung. Kurang ajar, teriak ibu mertuanya dengan wajah merah padam karena marah. Berani sekali ya kamu bicara begitu di rumahku. Yatni memegangi pipinya. Ia tidak menangis apalagi menjerit. Ia justru tertawa lagi meski matanya berkaca-kaca. Luar, bentak ibu mertuanya sambil menunjuk ke arah pintu. Keluar dari rumah ini. Aku tidak mau melihat muka perempuan mandul yang tidak tahu diri. Kurang ajar, tidak punya sopan santun seperti kamu, teriak ibu mertuanya. Rahman berdiri, wajahnya pucat. Bu, cukup Bu, ucap Rahman. Diam, potong sang ibu. Kalau kamu masih menganggap ibumu, jangan membela perempuan ini. Atau kalau kamu mau jadi anak durhaka yang sial 7 turunan, silakan kamu bela dia. Dan kalian berdua pergi dari rumahku. Yatni perlahan bangkit, tubuhnya gemetar. Ia menatap Rahman cukup lama. Ada 1000 pertanyaan di matanya, tapi tak satu pun keluar. Aku pergi, kata Yatni singkat. Ia melangkah menuju kamar, mengambil pakaiannya, lalu berjalan ke arah pintu. Namun, sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh lagi. Ibu, ucap Yatni tenang. Terima kasih sudah mengajarkan saya satu hal. Ibu mertuanya mendengus. Apa? Bahwa sabar itu ada batasnya. Dan hari ini batas kesabaran saya habis, ujar Yatni. Lalu ia melangkah keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, rumah yang selama ini ia rawat dengan doa dan air mata kini terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Beberapa minggu berlalu sejak Yatni pergi dari rumah mertuanya itu. Hari-hari di awal adalah masa-masa yang paling sunyi dan berat dalam hidupnya. Ia juga terpaksa menumpang di rumah kerabat jauhnya di pinggir kota kecil Kalimantan Tengah. Meskipun tidak mudah, tapi setidaknya di tempat itu tak ada kata-kata dari orang-orang terdekatnya yang membuatnya sakit hati. Dan justru berkat dukungan orang-orang di sekitarnya, Yatni perlahan mulai bangkit. Ia mendapat pekerjaan di sebuah warung makan di pasar. Orang-orang di warung itu baik. Tak ada yang bertanya tentang hidupnya, juga tak menilai yang buruk-buruk tentang dirinya yang berstatus janda. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yatni bisa tertawa lepas di tempat itu. Namun hidup seperti punya caranya sendiri untuk kembali memberikan rasa sakit pada Yatni. Di suatu sore, ia bertemu salah satu kenalannya dari desa Rahman, dan orang itu memberitahukan kalau ternyata Rahman sudah menikahi Lisa. Mendengar berita itu, Yatni terenyak dan langsung terdiam 1000 bahasa. Nikahnya cepat sekali. Katanya sih ibu mertuamu yang mengurus semuanya. Sekarang mereka tinggal di rumah kalian itu. Lanjut orang itu. Dunia Yatni seakan runtuh untuk kedua kalinya. Bukan karena ia masih mencintai Rahman, tapi karena semuanya terasa terlalu rapi dan cepat sampai-sampai ia berpikir kalau semua itu memang sudah terencana sejak awal. Alhasil, di malam harinya, setelah mendengar kabar itu, Yatni tidak bisa tidur. Ia duduk di atas kasurnya sambil memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya doa yang selalu ia panjatkan berubah, tidak lagi berisi permohonan agar Tuhan memberikan kesabaran dan menguatkan dirinya, melainkan berganti dengan berbagai pertanyaan. Kenapa harus selalu aku yang kalah?
Kenapa hidupku harus pahit ini, dan kenapa Tuhan seperti tidak pernah mendengarkan doaku? Dan dari pertanyaan itu, lahirlah sesuatu yang lain, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan sebuah dendam. Lalu akhirnya, beberapa hari setelahnya, Yatni mendatangi seseorang yang direkomendasikan oleh Amang-Amang, pemilik mesin motor di pelabuhan, tentang seseorang yang katanya bisa membantu Yatni untuk menuntaskan dendamnya hingga ke akar-akarnya. Dan karena itulah, hari itu Yatni berangkat menuju kecamatan sebelah untuk mendatangi orang tersebut. Setelah perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Yatni pun tiba di desa orang itu. Desanya terbilang kecil dan berada di tengah-tengah hutan. Jalanan masuk ke desa itu belum beraspal dan hanya berupa batu-batu dan tanah kuning yang akan sangat licin jika diguyur hujan. "Permisi, mau tanya, apa benar ini desa Anu?" tanya Yatni pada salah satu warga saat mereka berpapasan. "Benar, mau mencari area," ujar orang itu menyebutkan sebuah nama. "Iya betul, rumahnya di mana emang?" tanya Yatni. Orang itu pun dengan ramahnya langsung bersedia mengantarkan Yatni. Mereka memasuki jalanan setapak sebelum akhirnya sampai di rumah orang yang dicari oleh Yatni tersebut. Pemilik rumah yang dicari oleh Yatni itu orangnya masih terbilang muda. Dan saat itu di rumah tersebut sedang ada beberapa tamu lain yang datang dengan masalah berbeda-beda. Yatni bisa tahu itu karena ia mendengar mereka bercerita, hingga akhirnya tibalah giliran Yatni yang harus menceritakan maksud dan tujuannya datang ke rumah itu. Tanpa ragu, Yatni lantas menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, saat dimana ia memutuskan untuk membalaskan dendamnya pada orang-orang yang menyakitinya, terutama pada mertuanya dan kedua pada mantan suaminya, Rahman. Orang itu mengangguk dan menyanggupi keinginan Yatni, dan tanpa basa-basi Yatni menyerahkan uang jasa dan juga persyaratannya. "Aku ingin orang tua itu merasakan semua rasa sakitku. Aku ingin dia disia-siakan oleh menantu kesayangannya itu, seperti dia yang sudah menyanyiakan aku. Dan untuk Rahman, buat dia mandul dan tidak akan bisa punya anak sampai dia mati," ujar Yatni penuh dengan dendam. Orang itu tersenyum sinis dan mengangguk. "Baik, aku akan melakukan sesuai yang kau pinta," kata orang itu. Dan setelah itu Yatni pun berpamitan untuk pulang, karena memang ia hanya punya waktu 24 jam untuk izin libur dari tempat kerjanya. Beberapa bulan setelah pernikahan Rahman dan Lisa, rumah yang dulu selalu ramai oleh suara obrolan dan tawa penuh kebahagiaan itu kini mulai terasa sunyi. Awalnya, Ibu Rahman tak menyadari apapun, bahkan ia masih menimang dan memanggil anak Lisa sebagai cucu kesayangannya. Berbeda dengan Lisa, yang sebelumnya sering tertawa, mengobrol dan ramah, kini sifat aslinya yang mudah marah mulai terlihat. Bahkan hal sepele saja bisa membuatnya membentak Rahman. "Capek aku, Man, ditanya terus sama ibumu. Kapan hamil? Kapan hamil? Tanya kamu laki-laki sehat. Mana buktinya? Ibumu malah tahunya cuma nanya-nanya aja. Bosan aku, capek diperlakukan seolah aku yang mandul," ujar Lisa. Kalimat seperti itu mulai sering terdengar di rumah Rahman. Dan kalau sudah begitu, Ibu Rahman hanya bisa terdiam mendengar perdebatan anak dan menantunya. Tak bisa dipungkiri, bayangan Yatni yang dulu penurut dan lembut, bahkan dari awal pernikahan tak pernah sekalipun meninggikan suara pada suaminya, itu seringkali terlintas di pikiran ibunya Rahman. Dan tak kenapa, sejak Rahman dan Lisa sering terlibat pertengkaran itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Hingga sampai di suatu pagi, ibunya Rahman terbangun dengan perut yang terasa nyeri luar biasa.
Dia mengaku rasanya seperti ada sesuatu yang berputar, melilit, dan mencengkram dalam perutnya. Bahkan makan sedikit saja membuatnya langsung merasa mual. Tidak hanya itu, tidurnya pun tak pernah nyenyak. Dan yang paling membuatnya ketakutan adalah setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu bermimpi dan mimpi itu selalu sama. Ia melihat Yatni berdiri di dapur, menatapnya tanpa senyum sedikit pun, dan di dalam mimpi itu, Yatni selalu menanyakan pertanyaan yang pernah Yatni tanyakan padanya di saat mereka sedang makan bersama terakhir kali sebelum ia mengusir menantunya itu. "Bu, kapan ibu mati?" Setiap kali ibunya Rahman terbangun dari mimpi itu, wajah dan tubuhnya selalu dibanjiri dengan keringat dingin. Sementara itu, di kamar Rahman dan Lisa masalah semakin nyata. Sudah hampir setahun mereka menikah, tapi belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Lisa mulai mondar-mandir ke dokter, pijat ke sana sini, juga meminum ramuan tradisional, mengikuti saran orang pintar, namun nihil. Sampai akhirnya, suatu sore, Rahman pulang dengan wajah pucat. Ia duduk di ruang tengah dengan kepala menunduk cukup lama. "Ibu," suara Rahman berat. "Aku dari dokter, Bu." Ibunya Rahman menoleh cepat. "Kenapa? Kamu sakit? Atau Lisa yang sakit? Apa rahim yang bermasalah?" Rahman menggeleng pelan. "Bukan Lisa, Bu." Syukurlah kalau begitu. Tapi kalau memang rahimnya tidak bermasalah, lalu kenapa dia tidak juga hamil?" ujar ibunya. Rahman menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Dokter bilang, aku tidak bisa punya anak, Bu. Secara medis, aku mandul, Bu." Tentu saja perkataan Rahman terasa seperti petir di siang bolong, dan dunia ibunya Rahman seperti runtuh seketika. Ia terduduk lemas dengan mulut terbuka, tapi tak ada sedikit pun suara yang keluar. Mandul. Kata itu adalah kata yang dulu ia sering tuduhkan pada Yatni, dan kini ternyata berbalik, menghantam anak kandungnya sendiri. Tidak, tidak mungkin. Keturunan kita tidak ada yang mandul, gumam sang ibu akhirnya. Suaranya terdengar bergetar. Lisa yang mendengar itu langsung menangis histeris. Jadi selama ini aku yang selalu disalahkan. Ternyata kamu yang mandul, ujar Lisa. "Kamu memang salah. Secara tidak langsung, kau membuatku meninggalkan hidupku, meninggalkan istriku yang begitu baik untuk menikah denganmu. Kau pikir demi apa?" teriak Rahman penuh amarah. Dan sejak hari itu, rumah itu berubah menjadi medan perang. Lisa benar-benar tak lagi ramah. Ia mulai membentak, memarahi dan menyalahkan ibunya Rahman. Bahkan ia juga pergi membawa anaknya dari rumah ibunya Rahman itu tanpa berpamitan. Begitu juga dengan Rahman yang mulai menjauh dari sang ibu, dan kini malah semakin gencar mengejar-ngejar Yatni lagi. Karena memang sejujurnya Rahman masih sangat menyayangi Yatni, namun karena sang ibulah ia terpaksa berpisah dengan perempuan yang sangat dicintainya itu. "Maaf, tapi kesempatan itu sudah kamu pakai semua, dan aku tidak punya alasan lagi untuk memberikanmu kesempatan lainnya," ujar Yatni saat Rahman kembali menemuinya setelah beberapa kali diusir. "Ibuku sudah meninggal, sayang. Kita bisa bersama lagi. Ibuku tidak akan mengganggu kita lagi," kata Rahman. "Lalu apa hubungannya denganku? Mau ibu mati kah? Hidup kah? Gila kah? Aku sudah tidak peduli. Sekarang kamu pergi, dan jangan pernah lagi datang untuk menemuiku," ujar Yatni lagi-lagi mengusir mantan suaminya itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, nih bener-bener luar biasa ya konflik di dalam keluarganya. Yatni, ya perempuan mana ya kan, yang tahan tiap hari disindir-sindir, sindirannya nggak halus lagi, tajam sindirannya, bukan lebih nyindir, lebih ngomongin tapi di depan orangnya tuh. Waduh, nih mertuanya emang luar biasa. Dan Rahman juga
tidak membela secara langsung ya. Jadi kayak masih ragu-ragu membelanya, apalagi setelah kedatangan Lisa. Tapi di satu momen ketika mereka sedang makan bareng Lisa, ibunya, mertuanya, Rahman, waduh disindir habis ya kan. Tiba-tiba Yatni udah kehilangan kesabaran, tiba-tiba nanya, Bu, Ibu kapan matinya rencananya? Itu luar biasa tuh kata-kata itu. Tapi di sini saya kasih disclaimer ya, ini nggak bagus. Perkataan itu tidak baik diucapkan apalagi di depan mertua. Tapi heran ya, saya puas ya dengarnya ya, asli. Dan saya yakin juga banyak teman-teman yang puas. Ya gila kali ya. Jadi dihina-hina, suaminya dijodoh-jodohin sama ibu mertuanya di depan mata dia. Tiba-tiba dia nanya, Bu, kapan ibu rencananya matinya? Itu luar biasa loh itu. Dan dalam kisah ini itu menurut saya quotes yang paling luar biasa. Dan tapi sekali lagi saya bilang itu nggak baik dan tidak patut dicontoh. Walaupun ya itu saya bilang saya kok puas sih dengernya ya. Apalagi ketika dia keluar dari rumah itu karena diusir dan memulai hidup baru lalu melancarkan santet. Dan kalau teman-teman enggak nih di Kalimantan Tengah desa terus nyari R ya, wah ini pasti Robert nih. Bisa Robert, bisa Rowan sih R ya, tapi Robert. Saya yakin banget itu Robert yang kirimin santetnya. Dan apa yang diminta akhirnya berhasil. Ternyata selama ini yang mandul itu Rahman. Aduh, Lisa juga ngapain nuntut punya anak juga ya, orang dia udah punya anak sebenarnya ya. Tapi itulah teman-teman, pada akhirnya karma akan mendatangi mereka semua dan ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, Rahman nyari-nyari Yatni, ngajak balikan lagi. Ya nggak mau lah Yatni, kan ngapain juga harus kembali lagi sama Rahman. Memang Rahman di sini tidak menyakiti dia secara langsung, tapi ketika dia membiarkan ibunya, membiarkan Lisa, itu sama saja dia juga menyakiti. Keren banget, asli keren banget ini kisahnya ya. Ini kisahnya ringan, jadi seperti apa ya, relate lah ya, banyak sekali kejadian seperti ini antara hubungan ibu mertua dan juga menantu. Tapi ya ini ciri khas Om Ras, kisahnya tuh kayak dapet banget. Keren banget. Saya suka nih kisah-kisah kayak gini. Om Ras, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Om Ras selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga bisa diklik. Dan boleh dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan mari kita ambil hikmah baik saja ya dalam kisah barusan, dan yang buruk-buruknya dibuang. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.